Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Kali ini kita masih membahas materi kelas 10, yaitu pada bagian tata nama senyawa. Terdapat dua jenis senyawa yang akan kita bahas, yaitu senyawa biner dan senyawa poliatom. Di video kali ini kita akan membahas pada tata nama senyawa biner. Apa itu senyawa biner? Senyawa biner adalah senyawa yang terdiri atas dua jenis atom. Ingat, ini yang dimaksud adalah dua jenis atom, bukan jumlahnya ada dua atom. Contohnya, pada senyawa NaCl terdiri atas atom Na dan atom Cl. Kemudian pada NH3 atau amonia terdiri atas N dan H. Kemudian pada HCl terdiri atas H dan Cl. Lihat pada NH3, dia jumlah atomnya bukan 2, N dan 3H, sehingga jumlah atomnya ada 4, tetapi terdiri atas dua jenis atom. Inilah yang dimaksud dengan senyawa biner. Senyawa biner dibagi menjadi dua macam berdasarkan ikatannya, yaitu senyawa ion yang terbentuk antara unsur logam dan non-logam, dan senyawa kovalen yang terbentuk antara unsur non-logam dan non-logam. Tata nama senyawa biner yang berikatan ion. Untuk senyawa biner yang berikatan ion, kita lihat dari jenis logamnya. Ada logam yang memiliki satu bilangan oksidasi dan ada logam yang bilangan oksidasinya lebih dari satu. Logam dengan satu bilangan oksidasi, penamaannya adalah nama logamnya ditambah dengan non-logam dan diakhiri dengan akhiran ida. Logam yang memiliki satu bilangan oksidasi itu biasanya terletak pada golongan A, yaitu ada golongan 1A, 2A, dan 3A. 3A di sini contohnya Al, 1A, Li, Na, K, Rb, Cs, litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Golongan 2A, BeMg, Ca, Sr, Ba, berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Lihat contoh berikut. Pada BaCl2, kita lihat terdiri atas Ba dan Cl. Ba itu merupakan logam yang berasal dari golongan 2A. Di sini ada Ba. Jadi penamaannya adalah logam, logamnya adalah barium, ditambah dengan non-logamnya Cl. Cl golongan 7A, halogen itu merupakan non-logam, klor ditambah akhiran ida sehingga menjadi barium klorida. Contoh juga pada NaCl, ini senyawa umum. Kenapa NaCl disebut dengan natrium klorida? Jadi karena Na itu merupakan logam. Logam yang memiliki satu bilangan oksidasi karena dia berasal dari golongan 1A. Sehingga kita sebut sebagai Na-nya adalah natrium, non-logamnya adalah klor, dan akhirannya ida sehingga menjadi natrium klorida. Contoh lagi pada Al2O3. Al merupakan logam yang berada pada golongan 3A. Di sini terdapat Al atau aluminium dan ada O. O itu merupakan non-logam karena O berbentuk gas ya. Di sini namanya adalah Al-nya kita sebutkan aluminium dan O-nya oksigen ditambah ida menjadi oksida, bukan oksigenida ya. Walaupun oksigen tambah ida dia akan disingkat menjadi oksida. Untuk tata nama, jika senyawa ion tersebut tersusun atas logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1 adalah logam diikuti dengan bilangan oksidasi yang dituliskan di dalam kurung dan menggunakan angka Romawi. Lihat di sini dalam kurung dan angka Romawi. Diikuti dengan non-logam dan diakhiri dengan ida. Di sini terdapat beberapa contoh dari logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Terdapat Cu+ dan Cu2+. Cu+, ingat ya aturan bilangan oksidasi, karena ini merupakan ion monoatom yang terdiri atas satu atom, maka Cu+ namanya adalah tembaga 1, dia bilangan oksidasinya 1. Cu2+, tembaga 2, karena bilangan oksidasinya 2. Au+, emas 1, Au3+, emas 3, Co2+, kobalt 2, kemudian Co3+, kobalt 3, Fe2+, itu Fe itu besi 2, Fe3+, Fe itu besi 3, kemudian ada Hg2+, itu raksa 2, dan lihat, untuk Hg terdapat dua jenis, ada Hg2+, dan Hg2+. Di sini nama dari Hg2+ adalah raksa 1, karena bilangan oksidasinya 1. Di sini muatannya 2, tetapi dia dimiliki oleh 2 atom Hg, sehingga 2 dibagi 2 adalah 1. Kemudian Pb2+ timbal 2, Pb4+ timbal 4, Sn2+ timah 2, dan Sn4+ adalah timah 4. Sebagai contoh, pada Cu2O, karena kita nggak tahu ini bilangan oksidasi, kita harus menentukan dulu bilangan oksidasi dari Cu. Nah, gimana caranya? Kalian ingat konsep bilangan oksidasi.
Kita tahu bahwa O itu memiliki bilangan oksidasi min 2, sehingga kita tuliskan min 2 di bawahnya O, dan karena O adalah satu atom, maka kita kalikan min 2 kali 1 sama dengan min 2. Nah, jumlah dari bilangan oksidasinya sama dengan 0 karena Cu2O merupakan senyawa netral, sehingga min 2 supaya jadi 0 harus kita tambahkan 2. 2 itu punyanya 2 atom Cu, sehingga kita bagi untuk satu atom Cu memiliki bilangan oksidasi plus 1. Jadi, Cu-nya memiliki bilangan oksidasi plus 1, namanya adalah Cu itu tembaga, dan diikuti bilangan oksidasinya 1, di sini 1. Lanjutnya adalah non-logamnya oksigen tambah ida, oksida. Contoh lagi pada SnCl2. Untuk SnCl2, kita cari dulu bilangan oksidasi dari Sn. Bisa kalian tuliskan seperti ini atau kalian tuliskan reaksi ionisasinya. SnCl2 jika kita ionisasikan akan menghasilkan Sn plus Cl. Lihat, ingat aturan silang, Sn di sini mempunyai 1 indeksnya, dan kita silangkan ke atasnya Cl di sini. Kemudian Cl-nya juga kita silangkan ke atasnya Sn. 2-nya silang ke atasnya Sn menghasilkan 2+, dan Cl-nya di sini 1 silang ke atasnya Cl menghasilkan Cl-. Nah, 2 di sini juga akan berpindah ke depannya Cl sebagai koefisien dari Cl. Jadi, Sn memiliki bilangan oksidasi plus 2. Sehingga penamaannya menjadi Sn itu adalah timah, bilangan oksidasinya 2 dalam kurung Romawi, Cl itu klorida. Contoh lagi pada Fe2S3, ini juga kalian bisa tuliskan reaksi ionisasinya. Fe2S3 akan menjadi Fe plus S. Silang juga 2 akan naik ke atasnya S, dan 3 juga akan naik ke atasnya Fe. Sehingga akan terbentuk S-nya menjadi S2-, dan 3-nya ini akan berpindah ke depannya. Kemudian Fe-nya 3-nya berpindah, 3 dari sini berpindah ke atasnya Fe menghasilkan 3+, kemudian 2-nya juga dia di sini berpindah ke depannya Fe. Jadi di sini seharusnya ada angka 2 sebagai koefisien dari Fe. Di sini kita mengetahui bahwa bilangan oksidasi dari Fe atau besinya adalah plus 3 karena ionnya adalah plus 3, sehingga penamaannya menjadi besi 3, S-nya adalah sulfur, sulfur diakhiri ida menjadi sulfida. Selanjutnya, masih di tata nama senyawa biner yang berupa senyawa ion. Logam dengan muatan yang lebih besar akan diakhiri dengan I, dan logam yang dengan muatan lebih kecil biasanya diakhiri dengan O. Tapi namanya kita ubah bukan menjadi nama Indonesianya, tapi kita pakai nama latinnya. Contohnya, ada Fe2+ itu bisa kita sebut sebagai besi 2, bisa juga kita sebut sebagai ferro, dan Fe3+ kita sebut sebagai besi 3 karena bilangan oksidasinya 3, atau kita sebut dengan feri. Yang lebih besar muatannya pakai akhiran I. Begitu juga dengan Cu. Cu ada Cu+ itu tembaga 1 disebut cupro, dan Cu2+ tembaga 2 dinamakan cupri. Jadi karena Cu nama latinnya adalah cuprum dan Fe nama latinnya adalah ferrum. Diakhiri dengan O dan E menjadi ferro, feri, cupro, cupri. Jadi kalian bisa tentukan untuk nama senyawa-senyawa berikut. Untuk CuO, karena kita belum tahu bilangan oksidasi dari Cu, maka kita tuliskan dulu bilangan oksidasinya. Untuk O mempunyai bilangan oksidasi min 2, sehingga karena O-2 dengan jumlah sama dengan 0, ini merupakan senyawa netral, maka Cu mempunyai bilangan oksidasi adalah plus 2. Jadi penamaan untuk Cu2O itu adalah tembaga 2 oksida atau disebut dengan cupri oksida. Lihat, 2 itu berasal dari bilangan oksidasinya Cu. Kemudian untuk CuCl, kita lihat Cl itu pada senyawa biner mempunyai bilangan oksidasi min 1. Sehingga untuk Cu karena dia jumlahnya 0, maka di sini bilangan oksidasinya adalah plus 1. Jadi, penamaannya karena bilangan oksidasinya plus 1, maka tembaga 1 oksida atau disebut dengan cupro oksida. Lihat, yang muatannya lebih kecil akhirannya menggunakan O. Sebagai latihan, silahkan kalian tentukan nama dari senyawa-senyawa berikut. Ini merupakan senyawa ion yang terbentuk antar unsur logam dan non-logam. Selanjutnya adalah tata nama senyawa biner yang berikatan kovalen.
Untuk penulisan rumus kimia senyawa kovalen biner itu diurutkan dari unsur yang lebih positif. Ini adalah urutannya. Terdapat B, boron, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, Si, Br, Cl, O, dan F. Inilah mengapa kita tahu bahwa amonia itu tulisannya adalah NH3, rumus kimia NH3, bukan H3N. Karena kita lihat N dan H urutannya adalah lebih dulu N. N dulu baru H. Kemudian terdapat juga H2O. Kenapa bukan OH2? Karena H terletak lebih dulu daripada O. H lebih positif daripada O. Untuk penamaan senyawa biner yang berikatan kovalen, kalian ingat senyawa kovalen itu tersusun atas non-logam dan non-logam, sehingga penamaannya menjadi jumlah atom non-logam yang pertama ditambah non-logam yang pertama, kita sebutkan namanya, ditambah dengan non-logam yang kedua jumlahnya, dilanjutkan dengan non-logam yang kedua, sebutkan namanya, dan diakhiri dengan ida. Untuk jumlah, ini kita menggunakan angka seperti ini ya. Jika jumlahnya 1, itu diganti dengan mono, 2di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Menggunakan Latin ya. Kemudian, jika jumlah atom yang ada di depan, jadi atom non-logam yang di depan itu jumlahnya 1, maka ini tidak perlu ditulis mono. Contohnya, di sini terdapat CO. CO ini merupakan senyawa kovalen karena tersusun atas C dan O yang merupakan non-logam dan non-logam. C-nya 1, sehingga kita tidak perlu menuliskan monokarbon, tidak. Tapi hanya perlu karbon, ya, karbon saja. O-nya 1, nah karena yang di belakang kita tuliskan jumlahnya. O-nya 1 itu mono, ya, dan O itu oksigen ditambah ida. Sehingga kita singkat menjadi monoksida. Ini sudah familiar ya, jadi kalian bisa mengetahui asal dari karbon monoksida CO itu penamaannya dari sini. Terdapat organisasi yang merumuskan tata nama senyawa-senyawa kimia, yaitu IUPAC. CO2, C-nya 1, berarti kita tidak perlu tuliskan monokarbon, tetapi karbon saja, dan karena O-nya 2, maka disebut dengan dioksida. Dan terdapat juga N2O5. N2O5 berarti karena N-nya ada 2 ya, berarti kita sebut dengan di, N2 itu di, N itu nitrogen, di nitrogen, O-nya ada 5 itu penta, O5 berarti oksida. Demikian pembahasan mengenai tata nama senyawa biner yang berikatan ion dan kovalen. Agar kalian lebih lancar dalam menamai senyawa-senyawa tersebut, jangan lupa untuk berlatih latihan soal. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.